kemarin sudah sempat juga disinggung bahwa ada penyimpanan data tradisional, ada juga penyimpanan data berbasis komputer. Penyimpanan data tradisional atau manual terdiri beberapa elemen, yaitu ada buku besar umum, buku besar pembantu, ada juga teknik pengkodean, ada bagan akun, ada jurnal, ada audit trail atau jejak audit. Nah, buku besar umum di sini, buku besar ini berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Jadi ini adalah merupakan sumber utama informasi keuangan di organisasi. Nah, buku besar pembantu ini akan memberikan rincian lebih lanjut atau detail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub-akun yang terpisah. Jadi misalnya buku besar pembantu ini untuk piutang mencatat semua transaksi piutang dari pelanggan. Nah, di dalam di dalam penyimpanan data kemarin juga sudah disinggung bahwa ada yang dikatakan dengan teknik pengkodean, di mana pengkodean ini digunakan untuk mengidentifikasi juga untuk mengelompokkan data dengan cara efisien. Nah, cara-cara ini untuk membantu melacak dan mengelola data seperti chart of account. Nah, jadi di dalam pengkodean atau chart of account, di sini juga ada teknik pengkodean yang bisa digunakan. Pengkodean dengan penetapan sistematis dari angka dan huruf dan item untuk mengklasifikasikan dan mengatur item-item yang digunakan, itu dapat menggunakan kode urutan, kode blok, kode grup, atau kode mnemonik. Baik, sudah disinggung sebelumnya, ada beberapa kode-kode yang dapat digunakan. Ada yang dikatakan dengan kode urutan. Kode urutan ini adalah item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Misalnya contoh di sini ada cek faktur yang bisa diberikan kode, ya. Jadi di dalam kode urutan ini cara penggunaannya adalah nomor, misalnya salah satunya nomor faktur penjualan, di mana faktur pertama diberikan kode 001, faktur yang kedua diberikan kode 002 dan seterusnya. Nah, kelebihannya kode ini dapat mudah diimplementasikan dan juga sederhana. Kelemahannya kurang fleksibel untuk pengelompokan data dan biasanya agak kesulitan pada penambahan data baru yang tidak sesuai urutan dan harus memerlukan penyesuaian. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan dengan kode blok. Kode blok ini adalah teknik pengkodean di mana kode-kode dikelompokkan dalam rentang angka atau blok tertentu untuk menunjukkan kategori atau jenis data yang berbeda. Contoh penggunaan kode produk ini bisa dilihat di sini ada 100 sampai 199 itu untuk produk kompor elektrik misalnya, 200 sampai 299 untuk kulkas, 300 sampai 399 mesin cuci dan seterusnya. Nah, kode blok ini memudahkan untuk di dalam pengkelompokan dan dapat mengidentifikasi jenis data, dan kelemahannya membutuhkan perencanaan awal yang besar. Jadi untuk menghindari blok yang terlalu kecil ataupun blok yang terlalu besar. Kode grup ini adalah sistem pengkodean yang menggabungkan beberapa elemen yang mencerminkan karakteristik tertentu. Biasanya kode ini biasanya digunakan dengan alfa numerik, ya, jadi di antara numerik dan alfabet gitu. Nah, kode grup ini salah satunya misalnya contoh adalah kode kendaraan. Misalnya ada tulisan 2021 HON misalnya, atau 2021 Honda Civic Black misalnya, seperti itu. Nah, kode grup ini akan mengidentifikasikan per angkanya atau per numberiknya atau per alphanumeric-nya itu jenisnya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya 1 sampai 2 itu lini produk, 3 warna, 4 sampai 5 itu tahun pembuatan, 6 sampai 7 itu adalah fitur opsional. Dan yang terakhir, kode mnemonik. Kode mnemonik ini sistem pengkodean yang menggunakan singkatan atau huruf yang mudah diingat untuk mewakili item atau data. Nah, seringkali berdasarkan karakteristik atau nama item tersebut. Misalnya, kode
di sini dilihat DRY 300W05 dapat mempresentasikan bahwa low end putih pengering dry yang dibuat oleh Sears misalnya. Oke, pedoman untuk menghasilkan sistem pengkodean yang lebih baik, maka kode harus konsisten dengan tujuan penggunaannya, yang mengharuskan pembuat kode menentukan sistem yang diinginkan output sebelum memilih kode, memungkinkan untuk penambahan. Contoh, jangan menggunakan 3 digit untuk kode karyawan perusahaan yang berkembang cepat dengan misalnya 950 karyawan. Selanjutnya, sederhana mungkin untuk meminimalkan biaya, memudahkan penghafalan dan interpretasinya, dan juga memastikan dapat diterima oleh karyawan. Selanjutnya, konsisten juga dengan struktur organisasi perusahaan dan antar divisi perusahaan.